Indonesia memang kapten kesebelasan dunia. Cuman sekarang sedang bodoh-bodohnya, sedang pokok-pokoknya. Apa-apa lah. Sederhana kita bangkit bersama. Dan malam hari ini adalah peneguhan janji para pejabat bahwa mereka akan berusaha bikin rakyat aman terhadap 3 institusi. Bahwa korupsi benar-benar diberantas. Dan nanti saya buka forum, tanya sama Pak Busro, tanya sama Pak Kabar Eskrim, tanya kepada Pak Darmo soal SBY sakarmu, soal sakarmu, soal Nasaruddin, soal Sri Mulyani, Santri sakarmu. Modaro, semua kita yang di sini ini kecil. Pak Busro kecil, Pak Ratman kecil, Pak Darmono kecil, Pak Chandra kecil, Pak Tekno kecil, apalagi yang sebelah kanan dan sebelah kiri saya langsung ini, apalagi saya, semua kecil, yang besar adalah Indonesia Raya. Malam hari ini di dalam hati kita masing-masing akan memastikan bahwa yang besar adalah Indonesia Raya. Barang siapa melanggar ini, maka dia akan dikejar-kejar oleh binatang buas di laut maupun di darat. Akan tetapi Indonesia ini kecil, dunia ini kecil, alam semesta dan jagat raya ini kecil. Yang besar adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum saya menjelaskan urut-urutan acara, saya ingin memastikan, saya mohon waktu 10-20 menit untuk memastikan bahwa yang terbesar dan yang paling merupakan pusat urusan kita adalah Tuhan. Terserah disebut Allah atau disebut Gusti atau disebut Yehova atau disebut apapun saja, silahkan berdasarkan bahasa dan kepercayaan masing-masing, tetapi yang besar Allah. Maka tuan rumah kita yang nomor 1 pada malam hari ini adalah Allah. Malam hari ini ada sinergi antara KPK dengan Jamaah Mahiyah yang ingin menegaskan bahwa kalau kita sudah berkumpul seperti ini dan Tuhan menjadi tuan rumah kita bersama-sama, maka barang siapa tidak menomorsatukan Tuhan di dalam langkah-langkahnya sebagai individu maupun sebagai pejabat publik atau sebagai apapun saja, maka dia terikat oleh hukumnya Allah. Oleh karena itu saya akan memulai acara ini dengan satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon kalau ini Islam, bagi yang tidak beragama Islam, kalau ini Islam yang saya pakai karena saya beragama Islam, dan harap Anda percaya kalau orang Islam mengekspresikan Islamnya itu merupakan jaminan keamanan bagi semua umat manusia yang ada di sekitarnya. Islam tidak boleh dan batal Islamnya kalau dia merupakan ancaman bagi siapapun saja, karena janji Islam dan keimanan adalah mengamankan harta semua orang, mengamankan martabat semua orang, dan mengamankan nyawa semua orang. Itulah Islam menurut utusannya Allah yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah mengatakan, wahai manusia, saya tidak main-main bikin Indonesia, saya tidak main-main bikin dunia, saya tidak main-main bikin Gunung Merapi, saya tidak main-main bikin apa saja, saya juga tidak main-main meletakkan manusia sebagai khalifah. Maka barang siapa yang memain-mainkan makhluk itu, barang siapa mencuri yang bukan haknya dari makhluk itu, apakah itu di alam maupun di haknya manusia, maka dia akan berhadapan dengan perhitungan atasku dan aku atas dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahu al-malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Amma ba'du. Kemudian supaya Tuhan mengabulkan setiap ucapan baik pada malam hari ini, supaya Tuhan melindungi, mengingatkan, dan memberi hidayah kepada siapapun yang masih berbuat salah,
supaya Tuhan membangun cinta di antara sesama kita. Siapapun yang salah, apapun kejahatan siapapun di antara kita, tapi harus kita pastikan bahwa kita tetap bersama-sama menyembah Tuhan dan tetap bersama-sama bertujuan satu, yaitu kemaslahatan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat dari negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang terjadi, Indonesia harus bangkit, Indonesia harus sembuh, Indonesia harus dan akan memimpin dunia di dalam hal-hal yang substansial. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, supaya nanti kalau kita mendengarkan pemikiran-pemikiran dari beliau-beliau, kita sudah memiliki kelapangan jiwa. Saya masih ingin menegaskan keindonesiaan ini. Nggak apa-apa kalah dari Malaysia karena kita ngalah. Kasihan Malaysia, negara nggak besar, kalau kita menang juga, sudah juara umum, masuk bal-balan menang juga kan nggak sopan lah namanya. Itu sudah telah sedikit nggak apa-apa. Jadi Bismillah, ngalah itu kalau bahasa Jawanya Mas Busro, ngalloh, artinya kita tidak mempersembahkan diri untuk kepentingan dunia, tapi ngalloh. Berarti mempersembahkan seluruhnya ini kepada Allah. Ini kode aduknya Sujiwo Tejo. Oke, Bismillah. Acara kita ini akan kita bagi dua. Yang pertama, acara dalam tanda petik formal untuk misi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Itu kita bereskan sekitar 2,5 jam. Setelah itu bapak-bapak boleh istirahat. Setelah itu kita masih punya bedoro kolo, bedoro guru, bedoro macam-macam, dewa-dewa ini kita bisa ngobrol sampai lebih malam. Tapi kalau Sujiwo Tejo dijajarkan sama Gus Romo Kodas kan itu seperti Betoro Guru sama Romo Bargowo gitu. Jadi susah banget, jadi ruangnya harus berbeda. Nah, teman-teman sekalian, tapi jangan lupa saya tidak menemukan vokal rock sebaik Sujiwo Tejo di seluruh dunia. Nek dengan Ahmad Albar, Sopo, dalah skala kabeh karo Jiwo Tejo. Wah, diampun tenang neng dari Wahyune ini lagi dinteni arep dadi Wahyu Purnomo apa Wahyu Prasetyo dengan oke. Bismillah. Tapi kita usahakan 10:30 itu acara diskusi resmi kita akan selesai. Setelah itu kalau bapak-bapak masih bersedia bercengkerama, menyatukan persaudaraan, merekatkan kembali hati kita, alhamdulillah. Tapi kalau tidak apa-apa. Sebagaimana biasa kita akan menikmati, menabung kepada Allah, perkumpulan persaudaraan yang berhati suci dan beritikat baik tanpa kepentingan apapun seperti ini, maka akan menambah kasih sayang Allah kepada bangsa Indonesia meskipun sedikit, dan itu bisa membuat Tuhan batal untuk mengizinkan bencana-bencana yang akan terjadi pada tahun 2012 ke atas. Amin. Oke, saya tanya kepada Anda dulu, ini sudah siap dengan olah intelektual, ataukah kita ingin dengerin dulu suara dari angkasa, dari kayangan? Tidak ada lain kecuali Kanjeng Raden Temenggung Sujiwo. Kalau Anda bersedia, saya mau izin Bapak bertiga untuk kita bikin hati kita mentok dulu dengan rasa cinta kepada Indonesia dengan mendengarkan salah satu jenis musik yang di Indonesia ada beratus-ratus beribu-ribu yang hanya bisa diciptakan oleh orang yang tidak di Jawa Timur bagian barat, apalagi Jawa Tengah. Lagu macam ini hanya mungkin notasinya lahir dari orang yang campuran Jawa, Bali, dan Madura. Nah, Jiwo Tejo ini sakralnya campuran Bali, khusyuknya Jawa, kurang ajarnya Madura. Nah, ketika nuansa dan semangat itu berada di dalam lagu beliau, judulnya apa Mas Tejo? Titi Kolomongso. Titi Kolomongso itu artinya, kalau dalam Al-Quran fantadir sa'ah, nek kuwi ngono kuwi terus ojo rumangsamu kuwi menang lho iki. Gosip lah ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kamu membuat tipu daya terus menerus dan kamu seolah-olah menang, tapi jangan lupa Allah juga punya acara untuk menipu daya kita semua.
Nah, jadi titi kolo mongso. Kalau mongsonya tidak penting, yang penting titinya. Karena kalau titi itu kan feminin. Jadi kira-kira itu yang buat dia bersemangat. Mas Jiwo, sak karep sampean tak kayak no mikrofon ini, gue harus mencolotin itu, rono itu, penyanyimu juga balik itu, sak karepmu sing penting wis jelas artinya APKB, kompak semua untuk Republik Indonesia. Tepuk tangan semua untuk Indonesia. Teman-teman, saya tadi senang ketika Pak Busro, Pak Rahman, dan lain-lain ketika Mas MH minta kita berdoa menghadap Tuhan, tapi tidak harus Tuhan di atas atau di bawah atau di belakang. Karena dulu waktu di Paramadina saya nanya ke Cak Nun, kenapa orang berdoa kok selalu gini sih Cak Nun? Katanya Tuhan ada di mana-mana. Maksud Tuhan mau berdoa kadang-kadang nggak isor kan? Udah Tuhan di mana-mana gitu loh. Oh gak gini gitu. Jadi rupanya Cak Nun sudah ada perkembangan gitu. Maksud doa Tuhan ada di mana-mana kok gitu loh. Mestinya kan gini juga, gini gitu. Udah janjuan deh. Oke, saya akan sangat menahan diri sebagaimana aslinya saya. Aslinya saya kan seorang priayi Pak ya, Pak Yusuf ya. Jadi sudahlah yang bagian kotor-kotor, kumuh-kumuh, miso-miso itu saja. Saya sebagai priagung, saya akan menjaga mulut saya sedemikian. Kemudian begini Pak Busro, Pak Darmono, Bapak-bapak dari yang berbagai macam kalangan yang hadir pada malam hari ini, ada yang bisa maju ke depan, ada yang tidak. Saya tidak ikut menyediakan pemikiran apa-apa pada malam hari ini. Jadi saya tidak, apalagi pakai ngatur-ngatur atau mimpin-mimpin pemikirannya. Jadi saya ini cuma nyediain tempat dan mengundang hadirin yang saya jamin mereka objektif. Saya jamin mereka hatinya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali Indonesia. Saya jamin mereka semua mendengarkan dengan ketulusan, dengan kejujuran pikiran dan kelapangan hati, serta tersedia bergalon-galon cinta pada para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Karena Indonesia tidak bisa dibikin susah, karena sesusah-susahnya kita tetap masih tertawa-tawa seperti pada malam hari ini. Oke. Saya akan berikan waktu yang pertama sekitar 10-15 menit. Tapi nanti masih ada kesempatan bagi beliau untuk juga bicara lagi, menjawab atau berinteraksi dengan para hadirin. Pertama saya berikan kepada yang saya anggap tuan rumah pada malam hari ini, karena memang yang meminta acara ini adalah sahabat saya, wakil saya waktu di SMA, yaitu Sekretaris Umum IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting SMA Muhammadiyah 1. Ketuanya saya, karena saya menang pemilu pada waktu itu. Dapat 230, dia paling dapat 170 berapa begitu. Cuman karena saya tidak begitu berminat menjadi ketua, saya bikin perkara dengan guru sampai akhirnya bertengkar, saya dipecat, akhirnya Busro yang naik jadi ketua KPK gitu kan. Jadi Pak Busro, sekarang saya berikan kepada Anda. Lebih kurang nggak ada masalah, lebih 15 menit tidak ada masalah sih sebenarnya. Tapi pokoknya semuanya kan usia itu tidak dibatasi oleh apa namanya, baik buruk itu tidak pada waktu tapi pada perkenan dari keseluruhan hadirin. Jadi Pak Busro monggo, mau di situ monggo, mau keliling-keliling monggo, mau membelah-belah samudra monggo, mau di sini monggo. Ini sekarang milik Anda selama 10-15 menit. Tepuk tangan untuk Bapak Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam dikasih sayang. Pada umumnya salam sejahtera ya. Tapi karena yang sejahtera baru sedikit, saya ganti salam dikasih sayang. Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nama KPK. Karena acara malam hari ini ternyata berhasil dengan baik.
Kemudian yang kedua, atas nama KPK, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabar Eskrim, Bapak Komjen Polisi atau Letnan Jenderal Polisi Pak Sutarman. Lalu teman saya di UII dulu, yang sekarang jadi Wakil Jaksa Agung, sama-sama kurusnya gitu. Sekarang Pak Darmono namanya. Kami bertiga ini punya agenda yang sama, yaitu bagaimana lebih menyatukan niat agenda-agenda mengenai pemerkuatan negara hukum sesuai dengan bidang masing-masing. Polisi punya kewenangan sendiri, kejaksaan sendiri, KPK sendiri, tapi ada satu bidang yang sama, yaitu pemberantasan dan pencegahan korupsi. Nah, korupsi ini kanker yang ganas betul, dari rambut sampai kuku itu disasar dulu. Dari APBN sampai APD disasar juga, penerimaan non pajak juga dijarah. Pokoknya kalau dalam istilah yang serem, koruptor itu genderuwo yang paling penting. Nah, supaya upaya untuk melakukan pencegahan ini tidak hanya dilakukan kami bertiga, dan itu tidak mungkin, kami mengajak para budayawan dan kalangan kampus serta LSM, ini LSM semuanya. Oleh karena itu, atas nama KPK mengucapkan terima kasih pada sahabat saya dan sekaligus musuh saya. Waktu di MUI itu ada seorang wanita yang sesungguhnya diam-diam fall in love dengan saya, walaupun suaranya kalah, tapi akhirnya yang tampil saya. Tahu-tahu Kiai Beling dari Jombang ini, belingnya memang sejak SMA MUI itu. Minggu pertama itu sudah kelihatan. Nah, wanita yang agak ngesir dengan saya ini, digerpol itu, akhirnya jatuh di bawah kekuasaan dia. Sejak saat itu saya kapok didekati cewek-cewek juga, sampai ya akhirnya kemudian beberapa tahun kemudian dapat perempuan yang benar-benar. Nah, ini Cak Nun ini memfasilitasi kami dengan acara ini, dan di backup oleh Romo Sintu. Ini rohaniawan yang bertempat tinggal di wilayah Kota Baru, di Katek-Ketik, budayawan juga yang akrab dengan komunitas umat Islam, Buddha ya, dan lain-lain. Ini penting juga karena ini problem penegakan hukum bukan hanya problem umat Islam saja, tapi semuanya. Lalu ini yang sedang ngetemil kacang godok, padahal tadi sudah makan soto juga mangkok, neng yo isih ngetemil terus. Ini Muhammad Sobari melihat potongannya dari Bantul. Bantul ya Pak Sobari, Van der Bantul katanya Pak Bantul. Lalu Profesor Pratikno, ini Dekan Fakultas Isipol Universitas Gedung Mantena, Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Jadi UGM itu dikelola dengan visi bisnis sehingga punya gedung yang disewakan terus dan laris. Untuk sementara UGM menang dalam pergedungan itu banyaknya di sana, UI kalah. UI kalah tapi tidak apa, UI itu Universitas Insya Allah Islam. Nah, ini Mas Pratik nanti akan kita minta. Lalu dalang dari Texas itu juga kami minta, dari Texas tapi pakai sarung. 3 tahun yang lalu kami undang beliau ini di Komisi Yudisial dengan grup Kiai Kanjeng juga, pakai sarung juga, kalau nggak salah tak mati sarungnya podron. Artinya salin atau tidak, walau alam bisa. Budayawan tuh nggak boleh marah, jadi kita nanti garap-garapan nggak boleh, kalau marah ya keluar sekarang aja. Pada Kiai Kanjeng kami terima kasih, dan ini
jajaran, ada beberapa kepala daerah. Ini Pak KPN Ketua Pengadilan Negeri Jogja, ada bupati-bupati, ya ada ini pembantu rektor 3 UI Pak Basar duduk di situ, sementara di situ loh Pak. Nanti kalau mau pindah di situ nggak apa-apa, saya jangan di situ. Nah begini, hadirin yang berbahagia, yang penting kami dari KPK ada Pak Chandra yang sangat terkenal. Itu namanya Pak Chandra, bukan Pak Bibit Chandra. Pak Bibit Chandra itu Pak Bibit dan Pak Chandra yang dulu diuji oleh sejumlah koruptor untuk ditoskan sementara, tapi itu berhasil diatasi dengan baik. Dan ini sekarang lalu kami bawa jajaran KPK di sana, nggak banyak. Dan pada malam hari ini beberapa hal yang ingin mendahului supaya hadirin tahu acara ini sesungguhnya tujuannya apa. Pertama, bahwa negara kita itu berdasarkan prinsip hukum, the rule of law. Untuk melakukan pemperkuatan negara berdasarkan hukum itu perlu manusia-manusia yang berakhlak dan bermoral, bukan manusia hukum. Hukum itu kan hanya penormaan terhadap akhlak dan moral dan etika. Jadi kalau ditanya mana yang lebih esensial, lebih penting antara akhlak, moral dan etika dibanding dengan hukum, itu anak semester 1 fakultas hukum dimanapun juga itu bisa jawab. Yang penting adalah akhlak, etika dan moral. Hukum itu bisa berubah-ubah, tapi kalau akhlak, moral, etika seharusnya tidak bisa. Nah, penegakan hukum itu memerlukan kekompakan hadirnya manusia-manusia yang berakhlak. Dan alhamdulillah yang hadir ini sesungguhnya semuanya penegak hukum. Penegak hukum itu bukan KPK saja, bukan Reskrim saja, bukan Pak Darmono dari Kejaksaan Agung, bukan Pengadilan Negeri saja, tapi juga kita semua. Di rumah kita itu kita tegakkan hukum. Menegakkan hukum ya menegakkan etika itu, menegakkan akhlak. Kalau di rumah tangga kita sudah terbiasa, tertradisi kita bangun budaya-budaya moral, budaya akhlak, itu otomatis negara hukum itu akan mengalami penguatan-penguatan. Bahkan pada saatnya nanti Muhammad Nazaruddin itu ketika menjadi manusia yang berakhlak karimah, kita doakan itu nanti akan buka sopotosing koruptor sesungguhnya. Jangan kita benci dia, kita proses di pengadilan tipikor, kita proses. Tapi orang-orang yang sedang jauh dari aslinya itu kita doakan, nggak boleh kita benci. Penegakan hukum tidak boleh berdasarkan kebencian, balas dendam juga nggak boleh, harus dengan semangat moral, moralitas penegakan. Walaupun dulu waktu saya kuliah, kampus saya di UI sini, dulu saya mau masuk jurusan pidana itu tertarik sesungguhnya, tapi setelah saya buka pasal-pasal halaman 1, halaman 2 sampai halaman terakhir, diawali dengan barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, barang siapa dengan sengaja untuk barang siapa terus. Jadi saya berkesimpulan kalau masuk fakultas hukum jurusan pidana itu tugasnya penggoleki barangnya wong liya. Barang siapa. Nah saya cari pasal-pasal barang saya tidak ada. Akhirnya saya masuk jurusan perdata. Nah, jadi fakultas hukum itu fakultas yang kelihatannya menjemukkan, tapi sebetulnya tidak menjemukkan. Banyak peminatnya. Nah oleh karena itulah maka penegakan hukum ini menjadi kewajiban kita bersama, termasuk komunitas budaya. Dimanapun juga komunitas budaya ada. Hanya di tangan orang-orang yang berbudaya, dan yang berbudaya itu adalah berakhlak. Maka tugas Kapolri, tugas KPK, tugas Jaksa Agung dan lain-lain para hakim yang terhormat ini, itu nanti lama-lama akan diringankan karena peran-peran masyarakat. Tidak akan ada orang melanggar peraturan lalu lintas, walaupun tidak ada lampu merah ya. Ada lampu merah tapi tidak ada polisi, begitu hijau, begitu kuning lalu kurangi kecepatan. Tapi kalau nggak ada polisi,
begitu kuning langsung persamaan tabrak. Nah, tapi kalau menurut saya yang berbudaya tidak ada polisi atau tidak, kita tertib. Nah, oleh karena itulah maka program bersama kami bertiga ini nanti insya Allah ini akan kami tindak lanjuti. Tadi kami diskusi dengan Pak Sutarman dan Pak Darmono, acara dengan Kiai Kanjeng ini nanti bisa di Surabaya, bisa di berbagai tempat. Kalau nanti mau ikut ke sana boleh kita gratiskan, misalnya di Surabaya ya, kami bayar sejak dari Madiun lah, kami sediakan dari Krian lah, jadi gratis tapi dari Krian. Nah, karena apa? Karena ini penting sekali negeri kita ke depan ini bukan urusannya pemerintah saja. Pemerintah itu pusing udah, tetapi rakyat ini harus diberdayakan. Jangan mengandalkan penegakan hukum itu pada aparat penegak hukum saja, itu keliru sekarang. Oleh karena itu, mari kita niat saya menggarisbawahi Al-Mukarram Syekh Muhammad Ainun Najim alaihi wassalam yang tadi menjadi orator yang menarik sekali, dan itu kita doakan manusia jenis ini jangan cepat meninggal. Walaupun dulu di SMA-nya ya terpaksa dilulus-luluskan itu, tetapi melihat potongannya sehat itu, ya bisa apa-apa, nyanyi bisa, buat macam-macam bisa, sampai ngerebut pacarnya orang lain juga. Umum saya bicara di sini, nanti gilirannya dia balas saya pulang ke rumah saya. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabatku ya, yang hadir sekarang ini, tempatnya seperti ini nggak apa-apa ya. Kami terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan negeri kita ini, pemerintah kita ini, aparat penegak hukum kita ini, saudara-saudara kita semua. Kalau ada yang kurang ya kritiklah, kami pun juga perlu kritik. Macam-macam bisa kritik lewat apapun juga, tentu kami dengar. Ada kekurangan di jajaran kami juga ada pastilah, tapi itu bagian dari kesempurnaan manusia. Nah, kekurangan-kekurangan inilah yang harus diambil peran oleh masyarakat supaya kita bisa saling komplementer. Yang terakhir, kalau tadi Cak Non dalil, saya juga tidak dalil. Ada orang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah orang yang paling baik itu? Kata Nabi, orang yang paling baik itu ialah yang paling banyak membawa manfaat. Bahasa hadisnya khairunas anfa'uhum. Terus siapakah orang yang akan diberi rahmat dari langit itu? Dijawab, yaitu orang-orang yang saling menebar kasih sayang kepada yang ada di bumi. Kasih sayang dalam penegakan hukum, tidak diskriminatif, tidak membolak-balik fakta. Kalau jadi pengacara ya pengacara yang jujur, jangan ada tersangka sudah mengakui dakwaannya, mengakui perbuatannya, kemudian datang pengacara lalu berubah BAP. Jangan seperti itu. Jadi polisi, jadi KPK juga jujur. Itu menebar kasih sayang. Nah, kalau orang seperti ini, maka dia akan dikasih yang ada di langit. Bahasa hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dua potong hadis yang saya sampaikan ini sebagai penutup, karena saya ingat, karena ini yang mengajarkan juga teman saya MH Ainun Najim. Kita ekonomi yang guru gitu, jadi jangan disepelekan, ini manusia wajib yang harus dijaga. Kalau bisa di-cloning, kita cloning, kecuali satu hal, dalam hal merokok. Merokok bagi orang yang belum merokok memang tidak perlu ditiru, tapi bagi yang sudah merokok ya jangan mandek. Pada teman saya di kantor itu merokok mandek setengah bulan yang lalu, kemudian malah ada tumor. Kata dokter yang lain, tumornya itu reaksi dari tubuh. Selama ini dikasih rokok, mandek rokoknya muncul. Jadi kalau yang sudah merokok jangan mandek. Sampai meninggal dunia.
Begitu promos itu Pak Tarman dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya. Yang pertama, jamaah Ma'iyas yang hadir di sini pasti sudah tahu saya ini merokok itu karena kesetiaan saya kepada Pak Busro. Karena kami sama-sama aktivis Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu kan ada dua aliran, Anda sudah tahu, satu Muhammadiyah Syafi'iyah, yang kedua Muhammadiyah Malikiyah. Kalau Syafi'i Ma'arif tidak merokok, jadi Muhammadiyah pengikut Syafi'i tidak merokok, tapi kalau Malikiyah pengikut Pak Malik Fajar merokok terus. Nah, saya in between lah, in between. Juga ada legitimasi bahwa ketua Muhammadiyah sekarang ini kan memang juga sangat indikatif namanya terhadap rokok. Kan Anda harus sastrawan untuk bisa mengeja namanya. Din Samsudin. Terus Din Samsudin jawab, enggak, saya gudang garam kok. Oke. Nomor dua, saya berterima kasih karena saya mengokekan acara ini 100% karena yang minta adalah Pak Busro. Jadi aku gak nginyak, pokoknya Pak Busro aku belum. Nomor siji bayar utang soal yangi zaman SMA. Jadi bukan saya yang ngerebut itu, sebenarnya teman lain yang dulu pernah jadi kepala stasiun Tugu Yogyakarta ini jadi kambing hitamkan saya. Tapi ya saya sebagai orang yang memang haus fitnah, semakin banyak fitnah yang semakin disayang sama Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya punya banyak pertanyaan, punya banyak pemikiran, tapi saya ingin memberikan peluang kritisisme terhadap acara ini kepada para hadirin, dan saya sebisa mungkin tidak akan mengemukakan apa kecuali doa satu, yaitu mudah-mudahan KPK cepat bubar. Karena di dalam setiap birokrasi negara itu, dalam konstitusi resmi aparat hukum itu kan ya kejaksaan, kepolisian, kehakiman. Nah, KPK itu ad hoc, itu pemain pengganti, kan gitu kan. Kalau pemain pengganti berarti ada masalah dengan yang diganti. Jadi nanti kalau sudah nggak ada masalah dengan yang diganti, insya Allah KPK tidak diperlukan lagi, kan gitu. Setuju nggak ini kira-kira? Betul menghubungi. Jadi ketua KPK harus berani berdoa, ya Allah cepat bubarkan KPK, cepat bubarkan. Dalam arti tugas-tugasnya malam ini, kenapa malam ini saya mau, karena menurut Pak Busro, loh, jangan digebiau ya, teman-teman kejaksaan juga banyak orang-orang yang ingin membenahi diri, di kepolisian juga cukup banyak yang ingin membenahi diri, gitu loh. Nah, optimisme ini saya akomodasi, dan ayo kita bikin acara bareng-bareng, karena diapakan saja pokoknya kita tetap harus maju, tetap harus berjuang, tetap harus memperbaiki negara ini dengan mereka semua. Gitu. Jadi ya itu kata-kata kasar saya sedikit soal bubar segala macam, sebenarnya ya tidak seperti itu. Cuman saya harus menciptakan keseimbangan antara priayi Busro sama preman yang namanya Sujiwo Tejo. Saya punya bahasa kadang kesini kan itu. Kalau saya pakai bahasa Busro terus, Jiwo Tejo merasa aku tinggalkan. Kalau aku pakai bahasanya Sujiwo Tejo, Busro tidak akan pernah paham, karena dia orang yang sangat alim. Namanya saja Busro Muqaddas. Busro itu artinya sesuatu yang selalu menggembirakan. Coba, Muqaddas itu orang yang disucikan. Coba, gue ampuh banget gitu. Mulanya rawani yang jangan, jadi cerita yang jadi rawani. Allah, oh rawani, ya lah, mulai rawani. Nyolong dia, rebut biola, jajan rawani. Jangan bisa nyebut bojone ya. Ya Allah, Busro. Kayak ngomong lurus, kayak ngomong sini-sini. Yang apik, kabian, yang rapi.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah sekarang saya memberikan kepada Bapak Komisaris Jenderal Kepolisian, Bapak Sutarman, untuk juga sebagaimana Pak Busro, atau kalau boleh saya pergilirkan dulu ini dewanya nih Pak. Ini dewa sama raksasa kan mirip-mirip Pak. Dewa kalau Denawa. Romo Sindu duluan, barangkali mungkin ada hal-hal yang direfleksikan dari Pak Busro, supaya kita bisa saling silang nuansanya. Beberapa poin, karena beliau ini yang pegang filsafat di seluruh Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Romo Sindu. Terima kasih Cak Nun, dan terima kasih Pak Busro. Tentu saja menarik himbauan Pak Busro pada kita semua bahwa pembangunan akhlak ini lebih penting atau merupakan dasar bagi negara hukum yang kita ingin bangun. Masalahnya sekarang kalau kita to the point pada persoalan dengan maraknya korupsi yang kata Pak Busro seperti genderuwo kanker dari rambut kepala sampai ujung kaki menggerogoti kita, ini sungguh-sungguh peristiwa yang saya sebutkan sebagai hal yang melawan nurani rakyat, dan ini sungguh membahayakan. Kita tidak tahu bagaimana mencegahnya karena kelihatannya makin hari hanya makin parah saja. Pers sudah ngomong, semua orang sudah ngomong, tetapi kelihatannya tidak ada efek apapun. Kemanusiaan kita sungguh sedang terancam oleh korupsi ini. Buat saya, kalau Cak Nun mengatakan untuk bicara lebih dalam daripada sekedar ini, rasanya korupsi itu bukan hanya kejahatan terhadap uang, penipuan uang, tapi sungguh kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ini sungguh bahaya buat kita, karena tanpa humanisme kita sungguh akan cepat ambruk sebagai bangsa, walaupun uang kita berlimpah-limpah. Maka sungguh kita sendiri sebagai rakyat itu sering merasa dilukai, walaupun hukum itu mungkin bukan urusan kita. Kita ini, kata Cak Nun, urusannya akhlak. Kalau rakyat sudah berakhlak, hukum itu juga tidak terlalu diperlukan. Tetapi yang tidak kami mengerti bagaimana di dalam situasi yang sekarang ini, katakan begitu mudah atau begitu ringan hukuman terhadap para koruptor, padahal seperti di India dalam demo rakyat, gerakan rakyat Anna Harare itu justru diminta agar hukum jauh lebih keras, lebih seimbang di dalam menanggapi hati nurani rakyat. Saya harap bahwa dalam kesempatan ini kita juga mempunyai input bagaimana hukum, walaupun itu tidak terlalu kita acuhkan, sungguh-sungguh menanggapi perasaan rakyat yang selalu dilukai di dalam kasus korupsi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya akan menghormati Romo ini. Ini sahabat saya sejak dulu. Romo neng jajannya nek potongannya ya kurang Romo lah. Ini lebih cocok intelektual, lebih cocok ya anu lah, ya intelektual, filosof. Nah nek aura Romo ini kurang gitu. Romo iya ya. Pak Busro malah cocok dari Romo. Jadi ini loh, stylenya gitu. Silakan berikutnya Bapak
Komjen Sutarman, nyun sewu pointers yang terpenting pada malam hari ini, dan yakinkanlah kami semua bahwa rakyat ini benar-benar masih punya harapan, jangan khawatir, gitu ya. Nyun sewu Bapak. Kak, saya nggak lepas sepatu di sini supaya nggak mampu, ini sudah seharian nggak mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Busro, Pak Darmono, Cak Nur, Mas Jiwo, dan teman-teman. Mohon maaf, saya belum kenal namanya Pak. Teman-teman dari perguruan tinggi, teman-teman dari pemerintah daerah, Provinsi Daerah Khusus Kota Yogyakarta, dan Istimewa Yogyakarta, dan pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten yang hadir pada kesempatan hari ini, dan teman-teman yang saya hormati. Marilah kita setiap saat selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini karena saya pernah ajudan Gus Dur. Mohon maaf, saya selalu menggunakan kata bersyukur dan memuji karena pada suatu saat Gus Dur ke Mabes Polri dan ada Pak Bimantoro. Saat itu masih akur dengan Pak Bimantoro, setelah itu memang kerengan. Disampaikan oleh Gus Dur, Gus, kenapa setiap pidato selalu mengatakan marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Padahal kan Pak Puji dan Pak Syukur sudah bisa manjat masing-masing. Kenapa? Rekan-rekan sekalian, kalau malam ini Cak Nun begitu hebat bisa mempersatukan peralatan-peralatan musik, begitu menghasilkan musik yang enak kita dengar bersama. Itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh Cak Nun. Dan malam ini juga Pak Busro menyatukan kita semuanya untuk bersatu di dalam ruangan ini, dihadapkan untuk memerangi kejahatan korupsi yang tadi sudah disebutkan. Itu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan luar biasa juga. Oleh karenanya saya kira kita komitmen malam ini teman-teman, kalau saya tanya pasti siapa yang senang dengan korupsi, semuanya akan menjawab tidak, pasti. Ada yang senang dengan korupsi? Tidak ada, pasti. Kalau semuanya senang korupsi berarti nggak bakalan ada korupsi. Tetapi kenyataannya ada kan begitu teman-teman, begitu ada kesempatan dari jabatan tertentu bisa korupsi juga gitu. Itu yang menjadi persoalan yang harus kita hadapi bersama. Dan tadi sampaikan bahwa kejahatan korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa dan kejahatan yang harus ditangani juga dengan luar biasa. Dan kalau di sini ditulis, di situ ada tulisan bahwa karena ini budaya, jangan kita pernah menyebut bahwa korupsi adalah budaya, sudah membudaya. Tidak, korupsi itu adalah kejahatan. Jangan membudayakan korupsi. Memang ada budaya-budaya kita yang selama ini berlaku di lingkungan kita, kemudian oleh ketentuan dan peraturan undang-undangan, karena ketentuan dan peraturan perundang-undangan itu adalah merupakan satu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, dan itu merupakan perjanjian kita bersama. Jadi undang-undang dan merupakan perjanjian kita bersama yang harus kita taati. Ada masalah-masalah yang dulunya budaya, tetapi budaya itu budaya tidak baik, akhirnya dikriminalisasi menjadi korupsi. Seperti gratifikasi, kalau pejabat negara menyelenggarakan hajat misalnya sunatan atau hajat pengantenan, kemudian kalau tidak lapor Pak Busro, itu sekarang termasuk gratifikasi. Dulunya sebelum ada undang-undang korupsi itu adalah budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat kita. Tetapi kita sudah mengkriminalisasi dan itu merupakan perjanjian kita bersama, mari kita tidak lakukan. Memang betul. Kayak Pak Kabar Eskrim setiap bikin itu undangannya bisa 5-10, kalau nyumbangnya di situ ada misalnya 1 juta atau 2 juta, duitnya dari mana? Uang remunerasinya saja sebulan hanya 18 juta, gajinya 10 juta, 30 juta. Kalau misalnya harus setiap minggu 10 juta, kemudian ada 4 minggu, nggak cukup.
Oleh karenanya budaya-budaya yang seperti itu kita harus mulai pelan-pelan kita kikis, karena sekarang kita berkomitmen bersama yang sudah menjadi ketentuan dan aturan harus kita hormati bersama. Oleh karenanya teman-teman, tadi saya juga sangat setuju sekali. Kalau saya mampu dan Pak Darmono mampu, seluruh stafnya kita mampu memberantas seluruh kejahatan korupsi yang terjadi, yang ada di Republik yang kita cintai ini, dan kita mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu, mungkin tidak perlu ada Pak Busro. Oleh karenanya mohon maaf Pak Busro, sehingga Pak Busro ada di sini ini karena ketidakmampuan saya dan Pak Darmono dan seluruh staf. Oleh karenanya, karena kita menganggap bahwa itu adalah kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan beliau menyatukan kita sama-sama bersama-sama rekan-rekan, maka sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah secara preemptif untuk pencegahan, karena di situ kita ada pemberantasan penegakan hukum yang paling efektif dan efisien itu adalah apabila kita mampu mencegah orang tidak melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya malam ini adalah salah satu fungsi pencegahan. Pencegahan itu dimulai dari dua hal. Yang pertama adalah preemptif, untuk menekan, membuat orang tidak memiliki niat jahat. Tugasnya Cak Nun, tugasnya teman-teman, tugasnya guru, tugasnya ulama, tugasnya pastor, tugasnya dan sebagainya dan sebagainya. Untuk memberikan masukan, untuk memberikan apapun yang diberikan kepada kita, kemudian keluarga, di dalam keluarga juga diinformasikan kepada anak-anaknya, diterapkan di situ. Kalau punya anak jangan ditakut-takuti polisi, saya menjadi korbannya sekarang. Banyak orang benci sama polisi karena punya anak selalu kalau nangis ditakuti polisi. Jadi saya pesankan di sini malam ini, kalau punya anak tolong ditakut-takuti dengan korupsi. Awas nanti kalau digigit korupsi kalau nangis. Biar orang takut dengan korupsi. Kita mencegah orang tidak punya niat, itu banyak cara yang dilakukan. Mungkin teman-teman juga harus melakukan, termasuk di dalam rumah tangga. Bahkan anak-anaknya pun juga harus bertanya kepada bapaknya kalau bawa uang banyak-banyak ke rumah, Pak ini duit apa? Jangan-jangan bapak duit korupsi. Lalu anaknya bilang sama Pak Busro, Pak, bapak saya bawa duit banyak-banyak. Tetapi sekarang ini sudah berubah zaman. Kalau bapaknya bawa duit banyak, dia diem aja gitu, pergi ke diskotik dan pergi kemana. Ini adalah budaya yang berkembang di lingkungan kita. Oleh karenanya kita jangan pernah membudayakan masalah korupsi, dan jangan dianggap korupsi adalah sebagai budaya. Korupsi adalah kejahatan, dan kejahatan kemanusiaan, kejahatan yang luar biasa. Ini adalah preemptif untuk menjaga orang tidak punya niat. Yang kedua, apabila sudah punya niat dari rumah, ada yang namanya prevention. Mungkin tugasnya kita semuanya untuk mengingatkan kepada teman-teman kita, mengingatkan kepada saya. Bahkan di kantor saya itu sudah saya tulisi sekarang itu, termasuk kebetulan saya tidak bawa pen, seluruhnya itu anti KKN, menyuap dengan penerima suap, hukumnya sama. Jadi teman-teman juga sama. Kalau ada anggota saya di lapangan di sana sedang tilang dan sebagaimana, Pak ini jangan ditilang, ini kasih itu dua-duanya sama. Yang memberi dan menerima itu sama hukumannya, dan itu sudah saya terapkan waktu saya di Polda Metro Jaya. Artinya kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat juga, jangan dengan mudah untuk menerabas apa yang sudah dilanggar dengan memberikan uang karena dia merasa punya uang. Korupsi itu sebenarnya uang kalau orang berpikir. Jadi kita itu sudah keblinger, sudah menjadikan uang dan jabatan sebagai tujuan hidup. Itu yang keliru bagi kita. Padahal jabatan dan uang itu hanya membantu kita hidup, karena kita mati tidak membawa apa-apa, makan sehari 3 piring. Tetapi kita sudah keblinger menjadikan uang dan jabatan sebagai tujuan hidup. Oleh karenanya begitu kita duduk, saya siap untuk mundur, dan kalau perlu, kalau di samping saya harus kita siapkan peti mati itu, kalau kita korupsi masukin ke dalam peti mati itu. Ini adalah prevention yang dilakukan, preventif yang dilakukan oleh kita. Yang ketiga adalah penegakan, sebelum ke penegakan hukum ada satu hal. Ini adalah ide saya, nanti tolong digelorakan dari perguruan tinggi. Teman-teman sekalian, sekarang pemerintah sedang membangun yang namanya e-KTP. Dulu kita punya ide, saya sampaikan kepada Menpan yang dulu Pak Taufik, Pak, kita harus membuat yang namanya single identity card.
yang memuat identitas perorangan, mulai dari sidik jari, sidik retina, foto mukanya, identitas nama orang dan alamat dan seterusnya. Di samping identitas perorangan juga memuat berapa rekening yang dimiliki di situ. Ada nomor rekening. Kemudian juga di dalam identitas itu memuat berapa sertifikat yang dimiliki, sertifikat 1, 2, 3. Kemudian juga berapa kendaraan yang dimiliki, berapa nomor paspor, berapa nomor senjata, kalau punya senjata berapa, dan seterusnya. Jadi memiliki seluruh identitas yang ada di dalam, entah namanya EKTP atau mungkin single identity card. Ini bisa kita bangun. Sekarang pemerintah sedang membangun miliaran atau triliunan bahkan untuk membuat EKTP, elektronik KTP, dan kita bisa dompleng di situ. Mahasiswa kita sudah hebat-hebat mampu untuk membuat programnya, yang program itu bisa, setiap program database-nya itu dalam satu record bisa memuat 250 file, dan di dalam satu database itu bisa memuat 1 miliar record. Penduduk kita hanya 250 juta. Kalau itu seluruhnya sudah sebetul, kita membangun sistem yang benar, kemudian kekayaan kita bisa naik turunnya bisa kita ketahui dari single identity card kita. Kalau misalnya kekayaan saya tahun ini 10 dan tahun depan menjadi 20 dan jelas asal usulnya, maka negara tinggal mendapat berapa pajak yang harus diberikan pada negara. Sistem. Kalau masih ada ketemu antara wajib bayar dengan pemungut, sampai kiamat pun itu akan terjadi kolusi. Tetapi kalau otomatis terdebat bahwa apa yang kita miliki dalam rekening, kita memiliki pertambahan nilai yang ada di dalam single identity card tadi, negara tidak debat. Nah sekarang ini bagaimana kita punya kekayaan, punya tabungan, punya segala macam yang ada di situ, tetapi mau bayar pajak saja sulitnya setengah mati. Karena apa? Sistem kita tidak benar. Ini saya kira mungkin idenya dari Pak Busro dalam pencegahan kita untuk kita semuanya. Kalau kita sudah terdata, saya hanya memikirkan bahwa 5 tahun input data dari 250 juta penduduk Indonesia ini clear, bisa selesai. Kalau itu sudah terdatakan semuanya, mungkin pemilu juga nggak ribut DPT, nggak ribut segala macam, begitu indahnya. Kenapa nggak kita jalankan? Karena ada departemen atau kementerian atau lembaga yang tidak bisa korupsi. Kita dalam punai silakan digelorakan dari teman-teman perguruan tinggi, dari teman-teman LSM, dari siapapun. Kalau itu yang ngomong polisi nggak dipercaya, karena memang sulit saya dipercaya orang sekarang ini. Oleh karena itu teman-teman, saya meminjam teman-teman, meminjam kata-kata atau dari teman-teman, silakan nanti diskusi dengan saya. Kalau itu sudah terdatakan semuanya, bahkan ke depan kita harus memiliki satu policy kebijakan yang ekstrim. Kita nggak ngerti dulu dapatnya dari mana, karena kesemerabutan sistem yang ada di Republik yang kita cintai ini. Saya juga tahu punya, nggak tahu asal usulnya juga nggak jelas apa yang kita punya. Teman-teman juga yakin, saya yakin tidak pernah mendatakan dapat duitnya dari mana. Tidak pernah. Begitu seluruhnya terdatakan, kemudian kita melakukan konsensus bersama dari seluruh masyarakat Indonesia, dari seluruh stakeholder yang ada, untuk kita sepakat, oke, sekarang data kita sudah baik. Kalau bapak-bapak punya uang di bawah bantal, ada uang yang disimpan di negara tetangga, kembalikan dan potong pajaknya. Pemutihan. Teman-teman, negara tetangga kita ini sekarang punya duit yang kelebihan di banknya, sedangkan kita ngutang kemana-mana, padahal itu duitnya orang Indonesia juga. Karena apa? Sistem kita yang tidak benar. Sekarang juga kita akan PPATK melakukan begini hebat kita untuk mencegah orang tidak melakukan pencucian uang. Tapi akhirnya uang apa? Tidak disimpan di Bank Indonesia, disimpan di luar. Itu berbahaya juga bagi kita. Oleh karena setelah kita mendatakan seluruh penduduk dengan baik, maka kita harus sepakat. Kalau ide itu muncul dari pemerintah, mungkin pemerintah akan diunjuk rasa setiap hari pusing. Kalau ide itu muncul dari DPR, tiap hari gedung DPR masih diduduki oleh massa. Tetapi kalau itu konsensus dan kesepakatan bersama, karena hukum aturan itu adalah kesepakatan bersama, maka itu adalah akan menjadi aturan. Amerika menjadi hebat juga dibangun dari konsensus nasional.
Silakan teman-teman untuk memiliki ide dan gelindingkan ide itu kita sampaikan. Kita perlu waktu memang untuk masa itu. Tetapi kalau tidak dimulai seumur hidup, masalah korupsi itu tidak akan pernah selesai. Itu penyebab. Yang keempat, kita adalah penegakan hukum yang maksimal. Kalau kita melihat penegakan hukum di Indonesia itu bukan nggak maksimal. Yang masuk penjara sudah banyak, yang dihukum berat juga sudah banyak, tetapi penghukuman yang ada di Republik yang kita cintai ini ternyata tidak memberikan dampak jerah terhadap pelaku-pelakunya. Karena apa? Masih banyak orang yang melakukan korupsi. Oleh karena benar, mungkin kalau karena hukuman mati ini sudah mulai diprotes oleh dunia. Begitu korupsi mati, lama-lama minimal kurang penduduk Indonesia ini karena dihukum mati. Kenapa kita juga belum memberikan efek jerah? Saya kira aturan dan ketentuan undang-undang kita yang begitu lama. Kenapa dulu ada hukuman penjara seperti ini? Karena supaya kalau orang dipenjarakan, supaya orang tidak protes kepada pemerintahan penjajah waktu itu. Dan hukum itu belum kita perbaiki sampai sekarang. Ini adalah tugas kita bersama, karena kita adalah yang mengawaki Republik kita ini yang kita cintai. Oleh karenanya, saya terima kasih kepada Pak Busro dan kita bersinergi untuk menegakkan hukum ini secara jujur, secara benar dan secara adil. Jujur harus dimulai dari saya dan seluruh jajaran penegak hukum yang ada di kepolisian ini. Jujur harus dimulai Pak Busro dan seluruh jajaran yang ada di KPK sana. Karena saya mengatakan bahwa sebenarnya aparatur penegak hukum itu adalah diisi oleh orang-orang yang jujur, orang yang benar dan adil. Bahkan jangankan tidak perlu dibuktikan dia salah atau tidak, kalau terindikasi dan masyarakat tahu, kalau perlu kita mundur, sudah nggak perlu dibuktikan. Itu aparatur penegak hukum. Tidak perlu harus dibuktikan dulu. Kalau memang sudah terindikasi, masyarakat menyatakan oh, bapak itu menerima sesuatu dari ini, mundur, kita ganti yang jujur, benar dan adil. Terima kasih. Terima kasih Pak Busro, terima kasih atas kesempatan ini dan teman-teman, saya kira akan ada masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf untuk menyelenggarakan, pokoknya jangan melanggar markal lah. Karena di lalu lintas, karena kita berbagi. Saya senang sekali dengan pernyataan itu. Secara tekstual sangat memberi harapan kepada saya. Ingin merespon beberapa hal sebelum saya berikan kepada Bapak Darmono. Yang pertama gini, hukum itu letaknya di luar diri manusia. Dia di antara manusia dengan manusia. Kalau yang di dalam diri manusia namanya nurani dan akhlak. Jadi kalau mau preventif, maka nomor satu adalah pembangunan di dalam diri manusia. Dan itu tugasnya ulama, pastor, sekolahan, dan lain sebagainya, serta orang-orang tua. Nah, malam hari ini kita tidak ngomong mengenai yang di dalam diri manusia, tapi yang di antara manusia disebut hukum. Tadi Pak Darman mengatakan bahwa orang Jawa suka nakut-nakutin anaknya dengan gue nakal dari polisi gitu ya. Itu sebenarnya Pak, dalam ilmu psikologi, orang tua selalu menakuti anaknya atas sesuatu yang diam sendiri memang takut. Jadi kalau orang tuanya takutnya sama anjing, anaknya juga ditakut-takuti anjing. Kalau orang tuanya takut sama polisi, maka anaknya juga ditakut-takuti polisi. Jadi itu memang begitu. Jadi bukan rakyat terus melakukan strategi untuk menjelekkan polisi dengan cara mendidik anak seperti itu, ya enggak. Dasarnya memang turun-temurun wedi karo polisi gitu. Nah, sekarang saya ingin transparan, karena saya ingin menegaskan apa sih yang sesungguhnya dilakukan oleh Pak Busro malam hari ini dengan beliau bertiga. Dengan cara saya ingin berdialektika sama Anda gini, nganggo corone wong desa wae. Kalau saya tanya, Anda sama polisi itu merasa nyaman apa tidak aman? Merasa nyaman apa tidak aman? Saya merekayasa Anda nggak itu? Itu jujur. Itu mau di prosentase nyamani berang persen, orang nyamani berang persen.
Kalau sama kejaksaan aman, merasa ini omongan rakyat, jangan diajak diskusi intelektual. Rakyat sederhana deteksinya, kowe kerasa aman ora, gitu dong ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi, Anda merasa terhadap kepolisian merasa aman atau tidak? Kejaksaan? Oke. Pertanyaan ketiga, KPK? Nah, KPK ada yang bilang aman, ada yang merasa mulai tidak aman. Malam hari ini tujuan Pak Busro adalah merintis sinergi tiga institusi ini untuk menumbuhkan kembali rasa aman rakyat kepada tiga institusi ini. Kalau proses ini tidak simultan dan tidak strategis secara kebudayaan maupun secara media, secara apapun, nanti Pak Busro bisa kalah oleh apa yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Lama-lama KPK juga membuat orang merasa tidak aman. Nah jadi Pak Busro, kowe iki dulurku, koncoku, tak terus nani ke zaman kowe golek yang raiso-iso dia. Gandeng aku terus karo kowe ojo nganti terus kalah dalam proses, sehingga yang Anda rintis yang sangat bagus ini nanti malah menjadi kontraproduktif bagi KPK sendiri. Mudah-mudahan kita semua saling membantu untuk terus kita kontrol kepolisian, kita kontrol kejaksaan, kita juga kontrol kepada KPK agar supaya kita bisa menciptakan rasa aman bagi tanah lain. Ya. Kira-kira objektif gitu ya Pak ya. Karena menurut saya urusan di dalam hidup ini memang cuma aman dan tidak aman. Maka Anda yang orang Islam nomor satu menjadi mukmin. Maka Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah, yang bersaudara itu mukmin. Nek muslim mesti kerengan terus. Karena kalau mukmin itu dia pejuang yang menegakkan keamanan. Kata aman, pelakunya mukmin, metodenya iman, doanya amin, pelaksanaannya amanah. Kan begitu. Jadi mereka ini aminul mukminin. Mereka ini penegak keamanan, dan itu bukan hanya keamanan keamanan apa saja, dari keamanan beras, keamanan harga diri, keamanan keluarga, keamanan ilmu, keamanan apa saja. Dan Pak Busro malam hari ini sesungguhnya sedang berjanji, saya akan merintis semua pejabat-pejabat hukum pemerintah harus menjadi amirul mukminin yang bikin aman. Dan harus kita dukung. Kalau enggak, mari kita bunuh diri bareng-bareng. Harus kita dukung. Oleh karena itu, Pak, ya perkara dihukum mati, tidak dihukum mati, yuk kita diskusikan panjang ya. Dan itu bukan wewenang kita ya, saya kira ya. Gini aja, sekarang Kiai Kanjeng aja paling murah digebuk Unes. Ini karena modernisasi adalah division of labor, orang kemudian menjadi spesialis, kemudian yang polisi dia menjadi polisi 24 jam, yang jaksa kemanapun dia jaksa, yang rektor kemana-mana, sing dandim terus nanti kalau bojone silain dia itu udah ning kamar dandim. Dur bojone melu dari prajurit siap. Nah, Mak Ian itu mengingatkan Anda itu ya presiden, ya manusia, ya bapaknya anak-anak, ya kakeknya anak-anak, ya sedulure dulur-dulur, ya tonggone para tonggo, ya hamba Allah, ya anak buahnya Nabi, ya macam-macam. Jadi mari kita utuh menjadi manusia dan memiliki kemampuan untuk selalu berkomprehensi atas macam-macam dimensi seperti itu. Maka kalau Kabar Eskrim, Ketua KPK, Wakil Jaksa Agung sekali-sekali mendengar sing drodok-drodok supaya menunggui, muga-muga kemanusiaannya tumbuh. Abis saya kan biarnya belum menungsa gue lurus kayak menungsa ya nyeleweng sini-sini. Coba Anda lihat dia itu, laki-laki itu tandanya satu ngopi, dia tidak ngopi. Loro brengosen, orang brengosen. Nomor 3 gondrong, orang gondrong. Perkataan ngerokok, orang ngerokok. Nomor 5 gudo cawe tok, rawani.
Mana lakinya? Mana lanangnya ning? Kita mas nih. Aku lanang kabeh. Rokok gondrong brengosen doan kali dok. Oh no. Jadi kalau waktu SMA nakal, waktu jadi pejabat sudah bosan dan kenakalan sehingga tinggal ketertiban dan disiplinnya. Kalau waktu SMA tertib kayak Busro, nanti baru nakal kalau sudah jadi pejabat tinggi. Allahu Akbar, Masya Allah. Di seluruh dunia ya Allah tidak ada acara seperti ini. Di seluruh dunia tidak ada jaksa agung Amerika acara kultural, tidak ada. Tidak ada kepolisian Amerika, Inggris, Jerman, manapun yang beracara keagamaan dan kebudayaan. Hanya di Indonesia semua bisa dirajut ke sana. Di Indonesia memang kapten kesebelasan dunia. Cuman sekarang sedang bodoh-bodohnya, sedang pokok-pokoknya. Apa-apa lah. Sederhana kita bangkit bersama. Dan malam hari ini adalah peneguhan janji para pejabat bahwa mereka akan berusaha bikin rakyat aman terhadap 3 institusi. Bahwa korupsi benar-benar diberantas. Dan nanti saya buka forum, tanya sama Pak Busro, tanya sama Kabar Eskrim, tanya kepada Pak Darmo soal SBY sakarmu, soal sakarmu, soal Nasaruddin, soal Sri Mulyani Santri sakarmu. Modaro, dijawab, monggo, aku ya nggak masalah. Anda juga ojo nganggo Busro ki. Ya ora, dia juga punya keterbatasan. Wah, awake cilik kaya ngono. Oke, bismillah.